Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter-karakter yang akan muncul di film The Little Mermaid ya guys ya, yang sudah rilis hari ini ya. Bagi kalian yang belum nonton, segera nonton ya teman-teman semuanya. Filmnya keren banget. Oke, kita bahas beberapa karakter yang muncul di film ini, majors ya teman-teman ya. Ada beberapa sedikit perubahan juga untuk karakter-karakternya. Nah, untuk awal ini kita bahas dulu ya ketujuh putri atau princess, anak dari King Triton itu sendiri, dan merupakan saudari-saudari duyung atau mermaid lainnya dari si Ariel ya guys. Ini menarik ya teman-teman, karena sangat berbeda banget dengan live action animasi Disney. Jadi ini kayak baru banget. So gak usah bacot, let's check it out. Untuk sumber informasi pada kali ini, aku berpatokan kepada buku yang dirilis langsung oleh Disney untuk film The Little Mermaid, berjudul The Little Mermaid Guide to the Merfolk. Jadi ini kayak semacam buku official yang dirilis oleh Disney untuk teman-teman semuanya memahami film The Little Mermaid dan setiap karakternya, serta sejarah mermaid itu sendiri. Jadi King Triton, sang penguasa lautan, memiliki 7 orang putri princess ya teman-teman. Diceritakan di dalam film bahwa Seven Daughter of the King Triton memerintah dan menjaga ketujuh wilayah lautan yang berbeda-beda di setiap belahan bumi. Nah, kalian bisa lihat ya map dari persebaran mermaid atau princess King Triton ini. Putri pertama yang paling tua bernama Mala. Princess Mala memerintah dan menjaga Laut China. Mala ini seperti mermaid yang merepresentasikan budaya dan tradisi Asia ya gengs. Terkenal dengan keberaniannya menyerang bajak laut dan manusia-manusia yang mengotori wilayah Laut China. Putri Mala sempat berkomunikasi dengan manusia, namun langsung dihentikan King Triton. Bangsa duyung di Laut China menyukai hal akrobatik dan opera bersama Putri Mala yang melindungi wilayah lautnya. Putri yang kedua bernama Tamika. Princess Tamika memerintah dan menjaga wilayah Laut Fracas. Tamika merepresentasikan budaya kelautan Afrika, merupakan putri yang hebat dalam taktik penyerangan dan pernah bergulat dengan ikan hiu harimau atau tiger shark. Karena Tamika ini sangat hebat, Tamika ini menggambarkan kesatria atau warrior dan ahli dalam bertarung serta peperangan. Putri ketiga bernama Karina. Princess Karina memimpin dan menjaga Laut Saiti. Laut Saiti berada di bagian utara yang bersuhu dingin, dikelilingi gunung-gunung berbatu es. Princess Karina terkenal dengan intuisinya yang baik dan pengambilan keputusannya yang selalu tepat. Karina sangat takut dengan manusia dan berusaha menjauhinya. Karena terletak di bagian utara, Karina dan duyung lainnya suka menari dan berpesta di bawah sinar cahaya utara Aurora Borealis. Putri keempat bernama Indira. Princess Indira memimpin dan menjaga Laut Brine-Dive yang hangat ya. Indira terkenal memiliki hati yang paling baik dan penyabar. Indira pandai berdiplomasi. Indira dan rakyat duyungnya di Laut Brine-Dive suka merayakan Ray Sun Festival. Putri kelima bernama Caspia. Nah, ini favorit aku ya, cantik banget. Princess Caspia memerintah dan menjaga Laut Upnake. Caspia terkenal selalu mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Di Laut Upnake, suasana airnya dipenuhi dengan terumbu karang yang sangat indah. Caspia juga mampu membuat sungai di bawah laut untuk keberlangsungan orang-orang mermaid people di laut wilayahnya. Putri keenam bernama Perla. Princess Perla memerintah dan menjaga Laut Piton. Perla terkenal sebagai putri yang muda, berkarismatik, dan sangat dekat dengan Ariel karena jarak umur mereka yang tak terlalu jauh. Duyung-duyung di Laut Piton gemar menaiki singa dan gajah laut untuk bersenang-senang. Dan putri yang ketujuh tentunya siapa lagi kalau bukan Ariel. Ariel memerintah dan menjaga Laut Carinae. Laut Carinae terkenal dengan airnya yang hangat, sejuk, dan terumbu karang yang sangat-sangat indah. Oke, itu dia ya ketujuh putri Triton yang memerintah 7 lautan. Namun dari segala lautan di muka bumi itu, ofisial pemimpin keseluruhan lautan itu ya tetap King Triton ya, dengan trident atau trisulanya yang hebat. Karakter berikutnya ada Sea Witch, diperankan oleh Melissa McCarthy. Ursula ini jadi keren banget ya di film. Awalnya dia ini diceritakan adalah duyung dan saudara dari Raja Triton. Namun karena dia ini suka berbuat jahat dan suka membuat kekacauan, maka ia diasingkan ke kedalaman lautan. Nah, karena si Ursula ini juga ya, ibunya Ariel serta istrinya King Triton itu mati dibunuh manusia.
Next ada King Triton itu sendiri. King Triton merupakan penguasa lautan, memerintah dengan sangat bijaksana dan dibekali dengan senjatanya yaitu tongkat Trisula Trident. Next ada Queen Mother atau Queen of the Sea, istri King Triton. Gambarnya gini ya guys, ibu dari 7 princess yang di atas. Queen of the Sea, bentukannya kayak warna biru gitu dan seperti roh spirit Dewi Laut ya guys, sehingga sangat memungkinkan bagi Queen ini untuk memiliki anak-anak berbagai macam bentuk, warna kulit dan ras seperti Ariel dan putri-putrinya, saudara-saudaranya. Queen of the Sea ini sudah mati ya guys, dibunuh manusia dalam tragedi di sore hari ketika Queen hendak menyelamatkan Sea Witch atau Ursula yang tertangkap jaring manusia. Ursula berhasil kabur, namun malah sang ratu yang ketangkep dan terbunuh. Ursula juga tidak peduli dan tidak menyelamatkan Queen of the Sea, maka itu Ursula pun dibanish atau diasingkan. Berikutnya tentunya ada Scuttle, Sebastian, dan Flounder, sahabat dan teman-teman lautnya Ariel. Yang kocak banget ya di film, komedi banget mereka bertiga ini, sangat-sangat membantu Ariel. Berikutnya tentunya ada Vanessa. Vanessa ini adalah wanita yang menyamar yang sebenarnya adalah Ursula untuk mempengaruhi Prince Eric. Jadi sebenarnya baik dari segi karakternya itu sendiri sama dengan versi animasi kartunnya Little Mermaid 1989 ya guys ya. Nah kalau untuk karakter Prince Eric agak berbeda nih. Kalau di versi kartunnya dia merupakan anak beneran dari Raja dan Ratu, tapi kalau di versi film Prince Eric ini adalah anak adopsi dari Raja dan Ratu, sehingga dia ini sebenarnya pangeran yang bukan dari bloodline, melainkan merupakan adopsi saja. Itu merupakan karakter-karakter yang perlu kalian ketahui, major banget di film The Little Mermaid ini. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian semua ya guys. Berdasarkan buku official dari Disney Guide to the Merfolk, putri duyung yang ada di Little Mermaid ini, mereka semua sudah eksis bersamaan dengan manusia dari cerita atau legenda itu sendiri. Para duyung ini tidak bisa menangis dan tidak bisa meneteskan air mata. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun mereka tidak pernah berkontak dengan manusia. Masing-masing baik dari manusia maupun duyung atau mermaid itu sendiri takut satu dengan yang lainnya, dan juga King Triton melarang hal tersebut. Jadi memang untuk live action adaptasi dari kartun The Little Mermaid ini memang merubah total sejarah dan juga informasi tentang mermaid atau duyung ya. Jadi lebih kayak detail gitu deh, lebih fokus. Bahkan nama-nama dari kakak-kakak Ariel, saudari-saudarinya juga sudah dibuat yang baru, berbeda dengan versi film kartunnya yang namanya itu ada Athena, Alana, Aquata, Aresta, yang AAA itu agak berbeda ya teman-teman. Jadi memang dipaskan dengan laut yang mereka rule atau mereka jaga serta lindungi. Jadi sehingga memang untuk live action adaptasi Little Mermaid ini aku sangat suka ya, informasinya itu bagus banget dan memang dirubah total sejarah mermaid itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk bisa kalian kenalan nih dengan karakter-karakter di film The Little Mermaid, King Triton, dan Seven Daughter of the Triton, saudari-saudarinya Ariel yang lain yang cakep-cakep dan cantik-cantik banget itu. Semoga bisa menghibur kalian dan menambah informasi kalian. Yuk, yang belum nonton segera nonton di bioskop ya. Ini filmnya bagus banget, seriusan deh. Apalagi kalau kalian bawa anak-anak, wah pasti suka banget ya. Scene-scene bawah lautnya yang indah banget, penuh dengan ikan, terumbu karang, kepiting, dan lain hal sebagainya. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye, see you next time.